Ya, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang metode analytical hierarchy proses atau HAHP yang diberikan tugas oleh Bapak dosen Husein Sutisna SPMSI, di mana beliau mengajar metode tersebut dan mengajar di manajemen portofolio bisnis. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya yang diberikan oleh Bapak Husein tadi yaitu kita meneliti jurnal serta dipresentasikan. Kami mengambil tema atau mengambil judul itu penerapan metode analitikal hierarki proses dalam sistem pendukung keputusan penentuan mahasiswa berprestasi, di mana kami ada empat orang dalam satu kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Sahrul Ramadan. Yang kedua dengan Indri Listiawati. Yang ketiga dengan Ninih Mutmainah. Yang keempat oleh Nabila Cahyani. Nanti masing-masing akan mempresentasikan tiap-tiap slide-nya. Terima kasih. Table of content-nya. Yang pertama itu pendahuluan. Yang kedua, apa itu analytical hierarchy process atau AHP, pengertian dari AHP tersebut. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan penggunaan metode AHP dalam sistem pendukung keputusan penentuan siswa berprestasi. Yaitu yang keempat yaitu penggunaan metode AHP dalam menyeleksi mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nanti teman-teman saya akan menjelaskan per slide masing-masing ya. Yang pertama itu tadi ada pendahuluan. Pendahuluan yaitu kenapa kita memilih konsep pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Karena tiap perguruan tinggi itu dapat menggunakan konsep sistem pendukung keputusan serta dalam membutuhkan mahasiswa berprestasi. Salah satu metode yang relevan menurut perhitungan dan nilai konsistensinya dalam menentukan tingkat prioritas kriteria adalah menggunakan metode analytical hierarchy process. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu analytical hierarchy process atau AHP. Analytical hierarchy process merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati, yaitu model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki, dan dikembangkan lagi oleh menurut Satya pada tahun 1993. Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti, level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya hingga level terakhir dari alternatif. Itu paling teman-teman dari nomor. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3, kelebihan dan kekurangan penggunaan metode AHP dalam sistem pendukung keputusan penentuan siswa berprestasi. Oke, saya akan menjelaskan kelebihan metode AHP. Layaknya sebuah metode analisis, AHP pun memiliki kelebihan dan kelemahan dalam sistem analisisnya. Kelebihan-kelebihan ini akan saya jelaskan. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua yaitu kompleksitas atau kompleks, bicara kompleksnya ya. Ketiga, saling ketergantungan atau independence. Yang keempat itu struktur hierarkinya. Yang kelima, pengukuran. Yang keenam, sintesis. Yang ketujuh, trade off. Yang kedelapan, penilaian dan konsensus. Yang kesembilan yaitu pengulangan proses atau proses repeat. Baik, selanjutnya mengenai kelemahan metode AHP. Sedangkan kelemahan metode AHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas seorang ahli. Selain itu, model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Yang kedua, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Selanjutnya,
Penggunaan metode AHP dalam penyelesaian mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi. Selanjutnya, tahapan metode AHP. Menurut Kadarsyah dan Ali 1998, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode AHP sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama secara umum. Struktur hierarki dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya, lanjutan tahapan metode AHP, membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Baik, yang keempat, mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilai seluruhnya sebanyak N dikali N-1/2 buah dengan N adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Intensitas kepentingan, yang pertama, kedua elemen sama penting. Nomor 3, elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen lainnya. Yang kelima, elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya. Yang ketujuh, elemen yang satu sangat penting dari elemen lainnya. Nomor 9, elemen yang satu mutlak sangat penting dari elemen lainnya. Untuk nomor 2, 4, 6, dan 8, nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. 8 adalah memeriksa konsistensi hierarki. Misalkan A adalah matrik perbandingan berpasangan dan W adalah vektor bobot, maka konsistensi dari vektor bobot W dapat diuji sebagai berikut. T sama dengan 1/n sigma NI, buka kurung, elemen ke indeks pada vektor bobot prioritas global per elemen ke indeks pada vektor transpose bobot prioritas alternatif. Yang kedua, hitung indeks konsistensi. Indeks konsistensi sama dengan T dikurang N per N dikurang 1. Yang ketiga, indeks random adalah nilai rata-rata rasio penyimpanan konsistensi yang dipilih secara acak pada A yang diberikan sebagai N. Indeks random 0. Untuk 3, indeks randomnya adalah 0,58. Untuk 4, indeks randomnya 0,90. Untuk 5, indeks randomnya 1,12. Untuk 6, indeks randomnya 1,24. Untuk 7, indeks randomnya 1,32. Yang D adalah pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi, unsur-unsur yang dinilai pada seleksi di perguruan tinggi, dan kompetis wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama, indeks prestasi kumulatif IPK dengan bobot 20%. Yang kedua, karya tulis ilmiah yang terdiri atas nilai tulisan dan presentasi dengan bobot 30%. Yang ketiga, presentasi atau kemampuan yang diunggulkan dengan bobot 25%, bahasa Inggris. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang lanjutan tahapan metode AHP. Yang keempat, hitung rasio konsistensi. CI, CR sama dengan RIN. Jika CI sama dengan 0, maka hierarki konsisten. Jika CR kurang dari 0,1, maka hierarki cukup konsisten. Jika CR lebih dari 0,1, maka hierarki sangat tidak konsisten. Baik, selanjutnya yang terakhir, yaitu mengenai diagram alur metode AHP, proses-proses metode analytical hierarki, proses yang akan diterapkan untuk menentukan mahasiswa berprestasi digambarkan dengan diagram alur berikut. Inilah diagram alur metode AHP sebagai berikut. Yang pertama mulai, kedua input kriteria penilaian, ketiga hitung banyaknya kriteria, keempat nilai CR kurang dari 0,1, kelima input nilai alternatif, keenam hitung nilai eigen alternatif, ketujuh hitung nilai eigen alternatif sampai kriteria, kedelapan hitung jumlah eigen alternatif sampai K kriteria,
ke-9 sorting jumlah nilai terbesar, ke-10 tampil rekomendasi alternatif, ke-11 selesai. Dan yang tidak termasuk diagram alur metode AHP itu sebagai berikut. Yang pertama, input bobot kriteria. Yang kedua, hitung nilai SIGEN kriteria. Ketiga, hitung nilai CI. Keempat, hitung nilai CR, uraian dari implementasi metode ini. Dijelaskan melalui tahapan-tahapan dalam metode analytical hierarchy proses. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, tadi udah dengar kan apa yang teman-teman saya presentasikan dari slide yang selanjutnya, dan kita mencapai proses terakhir atau presentasi terakhir, yaitu kesimpulan. Presentasikan teman-teman saya itu saya akan simpulkan dan saya akan jelaskan sedikit. Berdasarkan hasil penelitian, tugas akhir yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa analytical hierarchy proses dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menentukan mahasiswa berprestasi dengan adanya data kuantitatif serta adanya tingkat validitas konsistensi hierarki. Yang kedua, tingkat validitas rekomendasi alternatif ditentukan dari pembobotan antar kriteria yang menunjukkan peran nilai dalam memahami konsep AHP tersebut sangat berpengaruh. Yang ketiga, menentukan tingkat prioritas antar kriteria yang mengacu pada pedoman pemilihan mahasiswa berprestasi program sarjana tahun 2017 dapat ditentukan dari tingkat persentase kriteria penilaian. Yang keempat, yaitu analytical atau AHP tersebut yang diterapkan dalam menentukan mahasiswa berprestasi menghasilkan nilai yang berbeda-beda dengan perhitungan pedoman dengan hasil pada AHP tidak terdapat nilai ganda terhadap beberapa alternatif. Jadi teman-teman, ini cocok sekali untuk menentukan di mana perguruan tinggi ini menentukan mahasiswa yang berprestasi. Paling cukup sampai situ saja yang akan saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata dari kami selaku moderator, mohon maaf dan mewakili semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau belibet kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.